وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat hadani Allah wa iyyakum. Pada Jumat yang penuh dengan barokah ini, Al-Fakir Khatib akan menyampaikan khutbahnya dengan judul dahsyatnya sujud. Hadirin jamaah Jumat hadani Allah wa iyyakum. Apa itu sujud? Sujud menurut para ahli fikih adalah wad'ul jabhah 'alal ardi, meletakkan atau menempelkan dahi jidat di permukaan bumi. Itu namanya sujud. A'dha'u sujud kata para ahli fikih. Anggota sujud itu bukan hanya dahi atau jidat, tapi ada 7 sabah. Jabhah, kemudian yadain atau kafain, rukbatain dan qadamain. Yang pertama dahi atau kening, kedua telapak tangan berarti 3, kedua lutut berarti sudah 5, dan qadamain kedua telapak kaki 7. 7 anggota sujud saat kita sholat itu harus nempel semua jemaah. Kalau satu di antara 7 anggota sujud itu tidak nempel di bumi, secara hukum fikih itu sholat kita nggak sah. Maka 7-7-nya harus nempel saat kita beribadah. Karena itu adalah syarat mutlak yang harus kita lakukan saat kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut fikih. Kalau menurut Syekh Zabidi, Sahibul Ithaq, pengarang kitab Ithaq, beliau mendefinisikan dan menjelaskan tentang sujud. Kata beliau, huwa qauluka, huwa mahiyatuka, huwa madatuka. Sujud itu adalah ucapanmu. Sujud itu adalah doamu. Sujud itu adalah kekuatanmu. Sujud itu adalah identitas dirimu. Identitas kita sebagai seorang hamba itu adalah sujud jamaah. Dan ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Kalau soal makan dan bekerja, makhluk lain juga makan dan bekerja. Hewan misalnya, itu makan. Dia juga bekerja. Tapi yang membedakan kita dengan makhluk yang lain itu sujud atau tidaknya. Maka orang yang melaksanakan sujud itu pasti akan mendapatkan apresiasi dari Allah. Orang yang melaksanakan sujud artinya melaksanakan sholat, dia cepat atau lambat itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat, hadani Allah wa iyyakum.
Lalu di mana letak dahsyatnya sujud itu jamaah? Yang pertama adalah ketika kita melaksanakan sholat, bentar lagi kita sholat Jumat berjamaah. Kata Rasulullah, ketika kita sedang melaksanakan sholat, entah itu sholat fardu berjamaah, syukur-syukur, atau kita sholat berjamaah di rumah. Kata beliau, idza shallal 'abdu ata bidunubi kulliha fawudi'a 'ala 'atiqai fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dzunub aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba melaksanakan sholat, atabidunubi kulliha, seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan sejak kita balik hingga saat ini, itu datang menghampiri kita jemaah. Dosa ngomongin tetangga, dosa barangkali pernah ngambil sesuatu yang bukan milik kita, baik dosa kecil maupun yang lain. Itu seluruh dosa-dosa kita datang menghampiri kita. Dia hinggap, dia nempel. Fawudi'a ala atiqai, dia nempel di kedua pundak kita. Ada yang nempel di pundak kanan, ada yang nempel di pundak kiri. Lalu kenapa dosa-dosa ini menghinggapi kita, nempel di tubuh kita, dan mungkinkah dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu akan jatuh dan berguguran? Kata Rasulullah, fakullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu dzunub. Ketika seorang hamba ini ruku dan ketika seorang hamba ini sujud di hadapan Allah, itu dosa yang nempel di pundak kita, dosa yang hinggap di pundak kanan kiri kita, itu semuanya berguguran jemaah, jatuh, rontok dengan sujud yang kita lakukan itu jemaah. Maka melalui mimbar ini, ketika kita sujud, cobalah nikmati sujudmu itu kepada Allah. Hayati sujud kita kepada Allah. Kita sedang menghadap Al-Khaliq, kita sedang menghadap Allah. Kita sedang menunjukkan identitas diri kita sebagai seorang hamba yang memang harus taat dan patuh tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmatilah sujudmu itu. Jangan cepat-cepat bangun saat kita sujud. Resapi, nikmati itu. Karena kita nggak betah sujud di hadapan Allah. Baru membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi satu kali itu sudah bangun. Padahal sunnahnya itu adalah 3. Dan akan lebih baik lagi kalau sujud kita itu semakin lama itu semakin baik. Dilamain sujud. Karena sujud itu menurut Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah wa radhiyallahu anhu, itu menjadi standarisasi khusyuk dan tidaknya seorang hamba dalam melaksanakan sholat itu dilihat dari sujudnya. Dan untuk mengantarkan seorang hamba itu ibadah khusyuk, itu adalah menurut beliau itolatur ruku wa sujud. Sujudnya dan rukuknya dipanjangin. Subhanallah. Hadirin jamaah Jumat, hadani Allah wa iyyakum. Bahkan jamaah, dahsyatnya sujud ini bukan hanya dapat menggugurkan dosa kita, tapi juga hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innan nara lam ta'kul asaras sujud. Sesungguhnya api neraka itu tidak akan mampu membakar bekas-bekas sujud. Kalau ada di antara kita, mohon maaf, dan ini mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada di antara kita yang besok mampir dulu ke neraka jamaah, kalaupun ada, itu neraka yang demikian panasnya, yang demikian dahsyatnya, yang demikian mengerikannya, tidak akan mampu membakar bekas-bekas sujud.
Neraka tidak akan mampu membakar dahi kening kita. Neraka tidak akan mampu membakar kedua telapak tangan kita. Neraka juga tidak akan mampu menghanguskan kedua lutut kita. Neraka juga tidak akan mampu menghancurkan kedua telapak kaki kita. Kenapa anggota tubuh itu tidak mampu dan tidak habis dibakar oleh api neraka? Karena 7 anggota sujud itu yang kita gunakan saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah, berbanggalah kita yang kita sudah punya investasi itu. Dengan kita sujud, itu berarti kita sudah punya tiket, ya, punya tiket yang tiket itu tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Punya jatah yang jatah itu akan dapat mengangkat derajat kita sampai ke akhirat. Perkara di dunia nggak punya uang biasa, perkara di dunia masih ngontrak biasa. Tapi kita harus bangga ketika kita mampu melaksanakan sujud, dan itu berarti kita sudah punya kapling surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat, hadani Allah wa iyyakum. Betapa dahsyatnya sujud itu, jemaah. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam pernah berjumpa dengan iblis alaihissalam. Iblis berkata, "Anta Musa kalimullah." Engkau adalah Musa, nabi yang bisa ngomong langsung dengan Allah. Ya, ana Musa kalimullah. Saya adalah Musa kalimullah yang bisa ngomong langsung dengan Allah. Coba tanyakan kepada Allah, mungkinkah dan bisakah Allah mengampuni dosa saya? Kata iblis. Lalu mungkinkah Allah memasukkan saya kembali ke dalam surga karena saya dulu tinggal di sana? Saya ingin masuk surga, Musa. Coba tanyakan kepada Allah bagaimana caranya agar Allah mengampuni dosa saya dan agar Allah memasukkan saya ke dalam surga. Baik, kata Musa. Musa senang, jamaah, mendengar ada iblis ingin tobat. Iblis ingin pensiun menggoda kita. Iblis ingin sama-sama bersama kita masuk ke dalam surga. Iblis ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat jamaah dosanya apa iblis itu? Jamaah semua sudah paham tentang ini. Musa munajat kepada Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam munajatnya Allah memberikan jawaban yang pasti dan tidak diduga oleh iblis alaihissalam. Esok harinya ketemu dengan iblis. Bagaimana Musa? Sudahkah engkau munajat kepada Allah? Oh, alhamdulillah sudah. Saya sudah munajat kepada Allah. Sudahkah proposal saya engkau ajukan? Sudah saya ajukan kepada Allah. Bagaimana jawaban Allah? Mungkin enggak Allah mengampuni dosa saya? Kata Allah, ya. Allah akan mengampuni dosa kamu. Senang iblis. Senang minta. Allah akan mengampuni dosa saya. Lalu, apakah mungkin Allah akan memasukkan saya ke dalam surga? Ya, kata Musa. Allah pasti akan memasukkan kamu ke dalam surga. Apa yang harus saya lakukan agar Allah mengampuni dosa saya dan agar Allah memasukkan saya ke dalam surga? Kata Musa, syaratnya hanya satu, kata Allah. Apa itu Musa? Sujud kepada Adam. Sujud pada Adam. Ya, sujud pada Adam. Kenapa? Satu-satunya perintah Allah yang belum kamu lakukan itu. Semua amalan, semua ibadah pernah kamu lakukan. Tapi perintah Allah yang satu ini hingga saat ini kamu belum pernah melakukan itu. Kalau kamu mampu dan mau melaksanakan sujud kepada Adam saat ini, Allah akan mengampuni dosamu dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Iblis bangun jamaah, berdiri sambil tolak pinggang, matanya merah. Dia berkata begini. Ini bisa dilihat di dalam kitab-kitab tafsir jamaah. Termasuk tafsir Ibnu Katsir. Kaifa asjudu mayyitan wa qad la asjudu hayyan. Kata iblis. Musa, bagaimana mungkin saya harus sujud kepada Adam yang sekarang Adam udah mati?
Adam udah di kuburan. Sementara saat dia masih hidup, saya tidak mau sujud kepadanya. Kalau waktu hidupnya aja saya tidak mau sujud, apalagi sekarang sudah mati. Enggak, itu enggak mungkin. Dan itu enggak bisa diterima. Kalau itu yang harus saya lakukan agar Allah bisa mengampuni dosa saya dan memasukkan saya ke dalam surga, enggak, kata Iblis. Tidak, saya tidak akan mau sujud kepada Adam. Subhanallah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Ternyata begitu mudahnya Allah memberikan syarat kepada makhluknya. Begitu gampangnya Allah akan mengampuni kesalahan kita. Kesalahan seorang hamba, kesalahan makhluknya. Cukup dengan kita memperbanyak sujud kepada Allah, itu insya Allah. Apa-apa yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang akan dan yang sudah kita lakukan, itu insya Allah dosa kita akan berguguran dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat, hadani Allah wa iyyakum. Maka melalui mimbar kali ini Al-Faqir Khatib berpesan kepada jamaah, perbaikilah sujudmu. Nikmati sujud kita. Tingkatkan sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, kita sebagai orang tua rajin-rajin sujud kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perbanyaklah sujud kepada Allah. Andaikan ada di antara kita yang menginginkan rizki kita bertambah dan derajat kita diangkat oleh Allah, lakukanlah dan perbanyaklah sujud di malam hari. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Alaq di ayat terakhir. Allah berfirman, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu. Kalau kamu bisa melakukan itu, engkau akan menjadi orang yang dekat dengan saya. Atau orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah, dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang senantiasa sujud kepada Allah, dia akan menjadi orang yang dikasihani oleh Allah, disayangi oleh Allah. Maka di penghujung khutbah ini, Al-Faqir punya ungkapan, bila tenaga kita sudah lemah, pundak kita terlalu berat menahan beban hidup, dan kepala kita sudah mulai pusing memikirkan segala macam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, cobalah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan itu di malam hari. Insya Allah beban kita, kesulitan kita akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat, hadani Allah wa iyyakum. Khutbah yang singkat ini mudah-mudahan akan dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan amal yang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur